waktu kecil itu aku pernah lagi main-main di ruang keluarga dan itu di tengah-tengah ada meja. Dan di meja itu aku tuh ngelihat ada satu bukunya tuh tebal banget dan dia berwarna merah terang. Terus pas aku kepoin, aku baca-baca itu tentang penjinakan bom. Dan Menurut pengalaman Gina, karena Gina juga otodidak ya. iya, Jadi semua persiapannya itu hanya dipersiapkan sendiri tanpa bimbingan profesional begitu benar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neng Julaiha dari Cerdas Dinamis. Sahabat CDS, apa kabarnya hari ini? Saya kedatangan tamu istimewa nih yang akan memberikan inspirasi buat adik-adik yang minat untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Bersama saya Adik Gina Haki Nuzilia. Benar. Dipanggilnya apa nih? Aku biasanya dipanggilnya Gina. Gina domisilinya di mana? Untuk domisili aku alamatnya ada di Depok. Jadi Depok, aku tinggal ya? di Depok. Anak Depok ya berarti Iya. ya? Halo anak Sobat Depok. Tetanggaan nggak dengan Ayu Ting Ting? Waduh, enggak ya, kebetulan enggak. Oh, masih jauh ya? Iya. Bisa disapa juga dong Teh Ayu Ting Ting ya? Wah iya, nonton ya. Semoga nonton ya Oke kalau gitu. Gina sengaja kita undang ke sini dalam rangka menggali informasi nih dari Gina. Kebetulan kalau tidak salah kemarin Gina daftar di Akpol ya. Benar. Iya. Dan kemarin seleksinya sudah sampai di Semarang ya. Benar. Oke. Ini sahabat CDS barangkali ingin menggali informasi dari Gina. Yang pertama ingin saya tanyakan, Gina kenapa sih kok lebih minat untuk masuk ke Akpol? Oh iya. Jadi sebenarnya untuk jenjang pendidikan setelah SMA itu aku tuh mikir ada 3 sebenarnya. Yaitu yang pertama mungkin universitas, di mana teman-teman tuh biasanya kayak bimbel untuk PTN dan lain sebagainya, lalu menempuh jalur-jalur seperti SNBP, SNBT, lalu hingga mandiri. Tapi aku lebih condong ke akademi, yaitu tepatnya di Akademi Kepolisian, karena akademi sendiri jadi dibagi jadi 2. Jadi ada Akademi Kepolisian dan juga ada Akademi Militer, Akmil. Ya. Tapi aku lebih pilih yang Akademi Kepolisian. Kenapa? Karena mungkin dari latar keluarga aku itu ayah juga merupakan anggota. Jadi Ayahnya anggota? Iya. Anggota TNI atau anggota polisi, kepolisian. Anggota polisi ya. Ya, Oke. kepolisian. Jadi terinspirasi dari ayah juga ya. Iya. Jadi kalau aku boleh sedikit cerita, jadi pas waktu kecil itu aku pernah lagi main-main di ruang keluarga dan itu di tengah-tengah ada meja. Dan di meja itu aku tuh ngelihat ada satu bukunya tuh tebal banget dan dia berwarna merah terang. Terus pas aku kepoin, aku baca-baca itu tentang penjinakan bom. Dan dari situ tertarik. Iya, aku jadi kayak oh ini kayak gini ya, oh ini kayak gini ya. Seru banget ternyata kalau aku baca-baca, karena kayak rumit juga dan itu mengasah pola pikir yang waktu itu aku juga mungkin masih kecil ya. Jadi kayak ini artinya apa sih? Ini tuh substansi apa sih? Ini unsur apa sih untuk membentuk bom itu? Jadi kayak dari situ mungkin interest aku mulai grow gitu ya. Dari situ sih. Jadi yang melatar belakang itu sebenarnya ya. dari kejadian itu sih aku inget banget waktu itu Usia SD berapa kayaknya. kira-kira? SD? Iya, SD. SD sudah terinspirasi ya untuk Iya bagaimana menjinakkan bom. Sebenarnya itu karena film-film aja sih, karena kayak keren juga ya kayak Gitu ya. Iya. Oke Gina, ya Allah sangat menginspirasi sekali ya. Kemudian Gina bisa diceritakan nggak pengalaman kemarin ya ketika masuk ke Akpol? Ini pendaftarannya ada berapa jalur pendaftaran untuk masuk Akpol? Untuk masuk kepolisian ya mungkin. Iya, kepolisian. Ya, jadi untuk lembaga untuk kepolisian sendiri itu sebenarnya ada 3 jalur untuk kita masuk ke dalamnya menjadi anggota. Di antaranya yang pertama itu ada dari Akpol. Jadi Akpol itu mungkin setelah lulus dia akan langsung mendapatkan gelar sebagai perwira muda atau PAMA. Lalu setelahnya selain Akpol yang pendidikannya itu 4 tahun, ada juga Bintara yang menempuh pendidikan yaitu kurang lebih 5 sampai 6 bulan.
Dan setelah Bintara ada juga Tamtama. Tamtama itu kurang lebih sama dengan Bintara, akan tetapi mungkin untuk pangkatnya itu di bawah Bintara. Seperti itu. Perbedaan yang lebih mencolok itu apa dari ketiga itu? Jadi Dari mungkin Akpol, Bintara sama Tamtama ya? Ya. Apa dari durasi pendidikannya yang lama atau apa begitu? Bisa dijelaskan? sih. Bisa dari jenjang pendidikannya juga, lama durasi waktunya, dan sebenarnya lebih dibedakan dari apa itu? Tingkatannya. Jadi kayak kan kalau misalnya di kepolisian ada yang namanya hierarki. Jadi untuk hierarki itu untuk lulusan Akpol tadi itu lebih tinggi karena dia ada di jenjang perwira. Lalu di bawahnya ada Bintara dan juga Tamtama. Seperti itu. Iya, teman-teman sahabat CDS, jadi pada kesempatan ini saya ingin menggali banyak. Kebetulan Adek Gina ini kemarin sudah masuk pendaftaran ya. Dari mana itu? Dari utusan mana? Daerahnya? Aku dari Polresnya Polres Depok. Untuk Poldanya Metro Jaya. Oh, Polda Metro Jaya. Kemudian kemarin informasinya sudah sampai di Semarang ya? Benar. Oke, dari pengalaman itu bisa dijelaskan tidak persiapan apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh calon perwira ya, atau panggilannya apa dalam Taruni? Taruni Taruna? ya, Oh, iya. Taruna-taruni ya. Iya. Apa yang perlu disiapkan sehingga Gina bisa sampai ke Semarang? Ini karena tingkat nasional ya. Ya. Seleksinya artinya dari beberapa daerah, Benar. dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia begitu ya. Bisa dijelaskan tidak persiapannya apa saja? Jadi untuk persiapan memang dia sangat kompleks. Aku juga agak mengatakan kalau misalnya untuk masuk ke universitas atau mungkin sekolah kedinasan itu lebih mudah karena sebenarnya masing-masing punya kesulitannya sendiri. Yeah. Tapi untuk Akpol itu subjek untuk diteskannya itu lebih banyak. Di antaranya mungkin kita harus mempersiapkan akademik, lalu mempersiapkan psikotes, dan juga kita harus mempersiapkan yang berbeda dari di antara yang lainnya, yaitu jasmani. Jasmani. Jadi ya? jangan sampai lupa untuk jasmaninya. Jasmani itu dipersiapkan. mencakup apa saja? Jadi kalau jasmani sebenarnya dia ada 3 item. Yang pertama itu item A. Item A itu artinya lari. Jadi kita lari 12 menit itu dapat berapa kilo. Jadi kalau misalnya cowok itu bagusnya di 8 sih, yaitu 3.200. Ada batasannya ya? Ya, jadi satu lapangan itu dia 400 meter. Dan untuk laki-laki, calon taruna, dia harus melewati 8 keliling paling maksimal, yang paling bagus itu udah bagus di 8 keliling. Tapi kalau misalnya untuk calon taruni, dia di 6 keliling. Jadi kalau misalnya di meterin, 2.400 meter. Gina, Dalam waktu 12 luar menit. biasa ya, latihan fisiknya Cukup ya. berat. Cukup berat Iya. ya. Tetapi begini Gina, persiapan-persiapan itu kan tentu tidak bisa disiapkan sendiri, harus ada pelatihnya ya. Benar. Oh, berarti Gina juga mengikuti upaya bimbingan ya, Ya. dari bimbel-bimbel barangkali yang Benar. kedinasan ya. Oh, masuk ke bimbel-bimbel kedinasan, kemudian ada pelatihnya sehingga tahu ya larinya misalnya harus sekian dalam waktu sekian begitu ya. Kemudian untuk itu tadi fisik ya. Tadi ada tes juga terkait tes akademik ya. Akademik diantaranya juga ada bahasa begitu Ya, ya. benar. Itu ada juga batasan nilai yang harus ditempuh oleh calon taruna itu. Ya, ada. Jadi untuk batasan nilainya sendiri, dia itu sebenarnya untuk akademik tidak ada pengguguran, tapi kalau misalnya di psikotes dia ada pengguguran di nilai 61, jadi KKM-nya ambang batasnya di 61. Kalau misalnya teman-teman melampaui itu bisa langsung lanjut lagi ke tahapan tes berikutnya. Tapi kalau misalnya di akademik dia jatuhnya kumulasi. Kumulasi jadi nanti nilai teman-teman di akhir akan diratakan berapa dapatnya untuk akademik itu dan nanti masuk ke perankingan. Jadi tidak menggugurkan, tapi tetap harus diperhatikan karena kalau misalnya tidak masuk kuota juga sayang juga. Sayang. Iya, benar. Oke, jadi Gina boleh ya kita menggali informasi Ya, boleh. agar calon-calon taruna terutama dari sahabat CDS ini bisa mengetahui ya kira-kira kemarin menurut Gina kegagalan Gina padahal sudah masuk 5 besar ya dari DKI. Alhamdulillah. DKI loh ya ini ya, Polda DKI ya, Mabes berarti ya. Itu apa yang menyebabkan Gina gagal itu? Karena persiapan yang tidak matang gitu atau seperti apa? Ini bicara pengalaman saja Benar, ya, benar, jadi benar. sharing ya Iya, buat nggak apa-apa. teman-teman. Ya, gimana?
Jadi mungkin setelah aku merenung ya di gap year ini, karena aku juga untuk mengambil tes di tahun 2025 ini aku tidak mengikuti perkuliahan yang lain atau mungkin apa tuh namanya? Bimbel. Bukan. Edukasi formal ataupun informal. Jadi aku membebaskan diri dari hal-hal tersebut. Jadi aku fokus untuk mempersiapkan tes. Untuk pengalaman kegagalannya menurut Gina yang dirasakan apa tuh? Kenapa gitu? Kok bisa sampai gagal? Karena Gina ini secara prestasi akademik kan lumayan tuh ya. Nilai rata-rata rapotnya yang kita tahu dari data yang kita searching gitu ya. Luar biasa gitu ya. Dan optimis sekali sebenarnya ya kemarin ya. Maksudnya pengalaman Gina ketika di Semarang itu apa yang menyebabkan akhirnya terhempas gitu benar pulang lagi ya pulang lagi. Iya. Jadi sebenarnya kemarin tuh evaluasinya mungkin karena aku terlalu otodidak ya. Jadi gitu. Selama persiapan tahun kemarin mungkin karena kelas 12 juga, jadi aku bingung banget pembagian waktunya karena sekolah juga itu sangat sibuk. Apalagi kelas 12 dihadapkan dengan ujian sekolah. Jadi kita di bulan Maret pun masih ditahan-tahan di sekolah, gak bisa ngapa-ngapain karena kayak kita harus menghadapi ujian-ujian itu yang di akhir penghujung kelas 12 dan setelah menyelesaikannya pun kita masih harus sibuk dengan graduasi, acara-acara sekolah yang lain. Jadi kayak waktuku banyak tersita. Aktif juga di OSIS ya. Iya. Tapi menurut Gina memang persiapan untuk masuk Akpol itu harus ada persiapan khusus ya? Benar. Artinya masuk ke bimbel-bimbel kedinasan seperti itu ya? Jadi sebenarnya karena kemarin terlalu otodidak, aku juga ternyata kurang. Bisa dibilang kurang karena ternyata pas aku sharing-sharing sama calon yang lain, pas aku udah sampai Semarang kan kita satu asrama. Betul. Jadi kita banyak banget berdialog, berdiskusi dan ternyata mereka tuh punya bimbelnya masing-masing. Jadi dibawakan soal dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membahas bersama di situ dan saat teman-teman yang lain tuh menanyakan kamu dari bimbel apa, aku bingung mau jawab apa karena kayak aku nggak bimbel gitu. Terus dan kalau misalnya aku jawab kayak gitu mungkin kesannya kayak agak nggak mungkin ya, tapi kayak ternyata bisa ya nggak bimbel, tapi ya itu pulang lagi. Jadi penting banget sebenarnya untuk ada bimbingan dan arahan dari yang lebih profesional tentunya. Begitu ya. Oke, sebagai closing Gina ya, tadi bahwa motivasi Gina untuk masuk Akpol tadi rekan-rekan sudah disampaikan ya. Barangkali sahabat CDS juga ada yang passionnya atau memiliki cita-cita yang memang ingin menjadi polisi begitu ya, bisa juga melihat dari perjalanan Gina ya bahwa tes-tes yang dilakukan itu rangkaiannya sangat banyak, sangat panjang, sangat banyak ya. Dari mulai apa saja itu tes-tesnya? Jadi untuk tes sendiri dia dibagi menjadi 2 partisi, yaitu yang pertama dari daerah dulu. Jadi kita tesnya di Polda dan itu waktu itu mencakup belasan subtes. Belasan subtes dan itu akan diulang di tes pusat yaitu partisi kedua. Dan di partisi kedua itu mungkin kita tidak mengulang psikotes karena untuk partisi pertama dulu bisa dijelaskan nggak apa saja yang dites itu? Mungkin awalnya dimulai dari Rikmin, jadi semuanya dimulai dari pemberkasan. Jadi setelah pemberkasan kita diverifikasi, kita dicek data-datanya sudah benar atau sudah lengkap sesuai standar. Setelahnya kita baru mengikuti tes kesehatan. Untuk pemberkasan itu formulirnya bisa didapat di mana itu? Untuk formulir bisa dicek di online-nya. Sudah terupdate secara online ya? Web penerimaan Polri ya. Di penerimaan Polri. Jadi formulir bisa dicek di online, kemudian dari situlah pemberkasan apa-apa saja yang harus disiapkan. Benar. Gitu ya. Mungkin informasi tambahan untuk teman-teman yang ingin mendaftar, karena websitenya sudah dibuka pada tanggal 5 kemarin dan akan ditutup tanggal 6 Maret. Jadi jangan sampai kelewatan untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Begitu ya. Kemudian setelah tes tadi pemberkasan dilanjutkan dengan kesehatan. Ini agak rumit ya kesehatannya ya. Untuk kesehatan tahap pertama dia masih mungkin cukup sederhana ya dibilangnya, karena makin lama makin rumit memang, makin mendalam. Jadi untuk yang pertama, kesehatan pertama hanya untuk mengecek mata, gigi, lalu tensi, berat badan, tinggi badan, mungkin hal-hal yang dilihat dari luar atau fisiknya, begitu.
Oke guys, jadi sebenarnya aku bawa note. Ini adalah note dari kemarin di tes Semarang. Dan ini sebenarnya diary aku karena kebetulan aku orang yang suka journaling. Jadi apa-apa itu aku selalu rekap Catat. di buku catatan. Oh, iya. Jadi pengalaman-pengalaman aku, tips dan trik yang aku dapatkan waktu itu dari pengalaman aku itu Ya selalu aku menarik catat. nih untuk dikulik ya teman-temannya. Tapi ini jangan semuanya ya. Iya, Ini nggak ada boleh personalnya. bocorin ya. Iya. Jangan-jangan di situ ada curhatan juga Iya, ya. ini galau-galauan aku di sini semua Oh, guys. gitu. Iya, semuanya ini ada di sini. Jadi tahapannya aja, tahapan tes aja yang Iya. kita bocorin ya. Tadi seleksi pemberkasan, kemudian kesehatan, Setelahnya di sini ada psikotes. psikotes. Psikotes Untuk itu tulis, tertulis atau lisan? Itu pakai CAT. Oh. Computer Assisted System. Itu di sekolah-sekolah atau di Polres Benar. diadakannya? Jadi ada kerjasama dari Polri sendiri. Jadi dia akan diselenggarakan di lab komputer sekolah SMA biasanya. Oh, Dan di itu SMA. hanya beberapa SMA saja yang terjalin. Oh, kerjasama ya antara Polri dengan sekolah-sekolah. Kemudian selanjutnya tes Selanjutnya di sini ada tes akademik. akademik. Ya, Oke. jadi untuk akademik sendiri dia ada terdiri dari 3 hari. Dan hari pertama itu gladi. Jadi setelahnya baru diselenggarakan tes yang sebenarnya. Dan masing-masing hari itu ada 2 mata pelajaran. Kemudian tadi disinggung juga tentang fisik ya. Ini ada tesnya tidak fisik ini? Ya, jadi fisik itu setelah itu udah terakhir banget sih biasanya Terakhir kalau ya. misalnya udah fisik. Di Iya. tahapan terakhir pada Benar. tes tahapan pertama itu fisik. Yang dites apa saja nih fisik tadi? Kalau tadi kan pemeriksaan kesehatan Ya. fisiknya tidak boleh minus begitu, ada punya gangguan yang lain begitu ya. Kemudian kalau tes fisiknya apa saja ya yang dites? Jadi kalau fisik tadi kan kita udah bahas item A, terus sekarang kita lanjut ke item B. Jadi item B itu lebih ke physically workout. Jadi kayak physical workout seperti chinning atau sit up atau push up itu dites semuanya. Dan itu pembobotannya cukup berat. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan item C yang akan aku bahas setelah ini yaitu terkait renang, item C itu isinya adalah renang. Dia pembobotannya lebih besar yaitu 50% dari tes Pembobotan jasmani. untuk keberhasilan maksudnya? Benar. Jadi sebenarnya tips dan trik dari aku kalau misalnya teman-teman di bagian jasmani nih terutama itu pastiin renang kalian itu gak lebih dari 20 detik dalam jangka waktu dalam jangka jarak yang 25 meter. 25 Ya, meter 25 tidak meter. boleh kurang dari 20 detik. wow, Untuk inilah nilai- perlu iya. latihan ya. Benar, Perlu perlu sekali. dibimbing oleh Perlu sekali. profesional ya. Iya. Itu arahan bimbingan itu perlunya di situ sih karena dulu pas aku tes itu aku dapat di 30 detik guys. 30 itu udah lama detik? banget. Udah lama banget udah kayak keong nggak maju-maju. Dan untuk gaya renangnya itu tidak ditentukan harus seperti Tidak apa, yang penting jarak ini lokasi renang itu Iya. jarak tempuh ya dalam Iya. kolam renang itu bisa ditempuh oleh berapa lama gitu ya. Ya benar. Jadi tidak dibatasi untuk gayanya sendiri, tapi mostly sih pakai gaya bebas. Gaya bebas ya. Lebih cepat. Oke, gaya bebas lebih Iya. cepat ya untuk sampai tujuan ya. Gina, menarik sekali ini ya. Aduh, rekan-rekan dari Cerdas Dinamis ini sahabat CDS bisa betul-betul menjadi referensi ya podcast kita kali ini ya. Jadi tahapan pertama itu tadi. Tahapan pertama dilakukan atau tesnya itu di daerah masing-masing. Benar, polda Oke. masing-masing. Ketika calon taruna itu terseleksi tadi di tahapan pertama, kemudian tahapan tes keduanya tadi apa? Tahapan tes yang partisi kedua ya. Partisi kedua. Yaitu dia di pusat. Jadi nanti kita pusat. semua yang sudah terseleksi dari daerah kita sama-sama berangkat secara apa sih Bu namanya kalau misalnya ini bareng-bareng itu? Together. Iya, Terorganisir, diorganisir, diakomodir. Jadi kita berangkat langsung satu bis dari Polda dan kalau misalnya emang dari luar pulau itu dibiayai untuk biaya pesawatnya, biaya transportasi itu semua Dibiayain ditanggung. oleh? Dibiayai oleh kepolisian. Oh. Ya, dari tim iya. rekrutmen. Aha. Dibiayai, kemudian keberangkatannya bersama-sama ya? Bersama-sama. Dikoordinir oleh
Polda masing-masing. Jadi kita selaku perwakilan dari Polda, jadi gimana caranya anaknya nyampe ke pusat dengan selamat gitu. Oke. Iya. Kemudian ini tahapan kedua, ini tes di sana ya, Ya. di pusat ya. Oke, yang di pusat yang diteskan atau yang diseleksikan apa saja? Sebenarnya di pusat itu hanya mengulang tes yang sudah diselenggarakan di daerah. Di daerah Akan tetapi masing-masing. mungkin perbedaannya memang lebih dalam lagi digalinya dari wawancara kita, itu lebih ditekankan lagi kita bagaimana sih sebenarnya kepribadiannya, apakah cocok, apakah tidak, apakah mentalnya kuat, itu semuanya terbongkar di situ. Jadi memang mengandalkan tim psikolog yang sangat-sangat luar biasa mungkin benar-benar di bidangnya. Lalu untuk tes kesehatannya juga berbeda. Di antaranya kita lebih banyak subtesnya, yaitu 14 tes untuk di tes kesehatan. Jadi kita dicek objin, lalu paru-paru, THT, semuanya dicek. Jadi lebih spesifik di Ya, tes di pusat benar. justru kesehatannya ya. Oke. Kemudian untuk persiapan tes fisik yang tadi itu lebih kepada ini ya, apa namanya, fisik yang inner begitu ya. Benar. Ya, sebenarnya harus diperhatikan dari luar dan juga dalam. Begitu ya. Oke. Nah, pengalaman kemarin berarti Gina gagalnya di Sebenarnya aku kurangnya itu di jasmani, Jasmani. guys. Iya, jasmani. Jadi pada hari tes jasmani itu kebetulan aku lagi nggak enak badan, aku sakit. Iya, jadi aku tuh lagi batuk pilek gitu, dan itu ternyata ngaruh banget pas lari karena nafas aku jadi stamina berat harus banget. dipersiapkan betul ya sebelum Jangan sampai tes ya. sakit deh kalau misalnya udah nyampe pusat, berat banget. Iya, jadi Dan gimana? tadi ya, menurut pengalaman Gina, karena Gina juga otodidak ya. Iya. Jadi semua kurang. persiapannya itu hanya dipersiapkan sendiri tanpa bimbingan profesional begitu Benar. ya. Jadi Dan untuk itu Gina menyarankan sahabat-sahabat CDS ini untuk bisa mengikuti bimbel ya. Benar. Di antaranya bimbelnya cerdas dinamis ya. Wah, benar sekali, sudah ada di sini. Gila Cerdas ya. dinamis ada di Bogor ya. Benar. Sudah Untuk rekan-rekan sahabat CDS yang domisili terutama di Jabodetabek, bisa mengikuti bimbingan untuk kedinasan TNI Polri di Cerdas Dinamis ya. Gina, terima kasih waktunya sudah sharing banyak, bisa disimpulkan oleh kita bahwa ketika kita ingin mengikuti tes apapun itu ya. Benar. Ya, kebetulan ini yang kita undang adalah adik Gina dari SMA yang minatnya memang di Akademi Kepolisian, maka persiapannya itu tadi, tahapan-tahapannya sangat banyak, dari mulai pendaftaran administrasi, kemudian tes akademik, psikologis, dan tes fisik, kesehatan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara kita pagi ini, diskus kita pagi ini bisa memberikan inspirasi, menambah wawasan bagi sahabat CDS. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.